Upacara peringatan HUT RI yang ke-77 Pondok Pesantren Al-Hasanah, Tugurejo, Selawung, Ponorogo. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Sebelumnya, siap, gerak. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Gap. Gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tetap. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Hadirin dimohon berdiri. Kepada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tegap. Gerak. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Menganikan cipta bagi pahlawan yang telah ikut mendahului kita semuanya. Semoga amal kebaikannya diterima oleh Allah SWT, diampuni segala dosanya, ditempatkan di tempat yang senantiasa diridhoi Allah SWT, diberi husnul khotimah. Menganikan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara dan dilanjutkan pembacaan teks proklamasi.
Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang berdiri segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, disitulah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu salah satu undang-undang negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara sekaligus doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada pagi hari ini kita wajib merasakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur yang berusaha prihatin memerdekakan negara Indonesia. Maka kita wajib membuka lembaran lama. Pada saat ini mestinya sesuai konsepnya sebagaimana
1945 meskipun teknis berlakunya teknis cara reaksi manusia tidak sama, tetapi mau tidak mau harus kembali mengungkap lembaran lama bagaimana sebelum 1945. Maka itu sangatlah kita berdosa apabila kita tidak bisa memanfaatkan, meneruskan perjuangan para pejuang-pejuang Indonesia cinta tanah air, khususnya adalah para ulama, termasuk juga bagian besar dari para habaib yang senantiasa prihatin, didukung dengan keinginan luhur yang luar biasa, dengan berusaha lahir batin meminta kepada Allah SWT, meskipun beliau tidak pernah mengenyam setelah itu. Beliau ikhlas lillahi ta'ala karena beliau adalah cita-citanya yang luhur, tiada lain kecuali adalah supaya negeri Indonesia yang tercinta ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang soleh dan orang soleh. Maka itu cara-cara kemerdekaan, cara-cara menikmati kenikmatan atau kemerdekaan Indonesia ini kita berbeda dengan orang yang di luar. Para pondok pesantren, para santri, ulama, orang-orang yang soleh dan solehah berbeda cara menikmati kemerdekaan Indonesia. Sementara di luar kita menikmati kemerdekaan Indonesia hanya sekedar senang-senang, mengadakan senang-senang, mengikuti senangnya nafsunya, keinginan belaka. Tetapi kita tidak, kita sangat berbeda, kita sangat berdosa kalau hanya kita mengikuti kesenangan nafsu belaka. Na'udzubillah min dzalik. Minimal kita itu harus bisa bersyukur. 3 syukur yang harus kita rancang, 3 syukur yang harus kita laksanakan, 3 syukur yang harus kita praktekkan. Pertama, hati kita. Syukur di dalam hati ini betul-betul sampai kapanpun kita tetap bersyukur. Bersyukur dalam hati artinya tidak hanya sekedar kita hanya mengenang kemerdekaan yang telah bisa dinikmati sekarang, tetapi adalah kemerdekaan ini tiada lain kecuali adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau-beliau pejuang Indonesia, khususnya para ulama pejuang Indonesia, betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita buka kalau kita tidak percaya bahwa kemerdekaan Indonesia itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu pejuang Indonesia sama sekali tidak akan punya senjata yang canggih sama sekali. Sedangkan musuh-musuhnya adalah senjata yang canggih. Dengan gigihnya, dengan niat yang tulus, yang ikhlas menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun hanya sekedar senjata yang dipakai secara alami semuanya, apa yang diajukan satu prihatinnya para ulama-ulama pejuang-pejuang di sana berjuang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, riadohnya luar biasa. Berdoa apapun yang diinginkan jadi senjata. Bahkan di sana ada terwujud tidak jauh dari bentuk-bentuk, yaitu bentuk-bentuk pohon-pohonan, baik itu dari lamtoro, baik itu dari rotan, termasuk juga dari sesuatu yang diinginkan tasbihnya, termasuk juga pakaian-pakaiannya, semuanya berdoa pada Allah. Diinginkan supaya apa yang diinginkan menjadi senjata. Meskipun bambu yang bentuknya hanya seperti itu, kalau Allah mengendaki, kemudian lantaran para ulama-ulama pejuang Indonesia berdoa supaya bambu itu menjadi senjata. Kenyataan apa? Belanda yang segitu gigihnya
Masya Allah, hanya habis dengan senjata-senjata yang alami, yang bentuk gerangga. Sedangkan para kiai-kiai ulama-ulama ketika itu dilindungi oleh Allah, ditembaki, dibedil dengan canggih, bahkan sampai tingkat dijatuhkan meriam. Kita buka lembaran nama itu di Surabaya. Berapa meriam yang dijatuhkan di Surabaya? Mestinya itu adalah dari ndut. Tapi kenyataan itu betul-betul kemerdekaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu kita senantiasa bersyukur. Itu kita ikatkan terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur di dalam hati ini tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengingat kepada orang yang berjuang. Dan itu sudah otomatis seraya kita harus senantiasa mendoakan. Tidak hanya sekedar mendoakan atau kalau mongso ada di tempat-tempat seperti ini. Tapi setiap saat. Dan meminta Allah supaya kita ingat terus. Kita mendoakan beliau-beliau. Supaya itu diterima amal kebaikannya. Diberi husnul khotimah. Itu cara kita bersyukur di dalam hati kita. Yang kedua, kita itu bersyukur dengan lisan. Lisan kita ini tidak cukup hanya untuk main-main atau mengikuti hawa nafsu. Itu bunga-bunga untuk nyanyi-nyanyi yang tidak ada arah. Boleh nyanyi-nyanyi. Kalau ada itu ada unsur-unsur kebaikan, unsur-unsur maslahah yang dilontarkan dari mulut-mulut kita. Seperti syair-syair orang-orang dulu, syair-syair ulama-ulama. Itu bagus. Selain kita itu ada hikmahnya, itu akan mengandung beberapa arti yang merintih hati kita pada Allah SWT, akan mengingat akan perjuangan-perjuangan orang-orang terdahulu. Yang ketiganya, bersyukur dengan arkan. Arkan itu adalah bersyukur dengan segala atau dengan semua seperangkat anggota badannya. Semua atau seperangkat anggota badannya ini harus bisa bersyukur. Bagaimana cara menggunakan mulutnya, bagaimana cara memanfaatkan matanya, bagaimana cara memanfaatkan kakinya, bagaimana cara memanfaatkan tangannya, untuk menulis, untuk menolong, untuk memberi, untuk bersedekah, kaki untuk berjalan ke tempat-tempat ibadah, dimanfaatkan untuk menolong orang. Pokoknya seperangkat anggota badan tidak ada yang terlepas tanpa ada manfaat. Itu cara-cara kita itu menikmati kemerdekaan Indonesia. Harus lain. Orang-orang di luar ini memanfaati hanya bunga-bunga saja, unda-unda saja. Sebagaimana ketika itu Rasulullah dikepung orang 100, mereka di luar orang-orang Islam itu happy, gembira. Karena apa? Menentukan Rasulullah sudah meninggal. Kenyataan itu semua adalah kehendak Allah. Allah belum mengendaki, Masya Allah. Bahkan sekarang Indonesia ini akan dikeroyok dari segala arah. Karena saking mulianya, saking luar biasanya bumi Indonesia, banyak yang menginginkan. Ini kalau tidak waspada, kita lepas dari angan-angan ulama-ulama yang dulu berjuang, betul-betul akan diraih betul oleh mereka. Kita sudah lupa pada Allah, lupa kepada Nabi, lupa pada para ulama-ulama, tidak bisa mengamalkan sebagaimana pejuang-pejuang. Hanya inginnya, hanya menikmati apa yang telah diusahakan, yang telah sukses, yang telah diraih oleh orang-orang yang dulu. Tidak seperti itu. Kita akan lengah hanya seperti itu. Kita akan betul-betul terperosot dari segala-galanya. Itu kesyukuran kita ada semuanya. Maka itu dan selanjutnya kita ini apa yang kita hadapi, apa yang kita akan laksanakan, harus semuanya itu harus mengambil yang lebih baik. Sementara ini kita ini adalah di pondok pesantren. Ini tidak lepas dari hal-hal yang kita kerjakan, itu adalah semuanya harus menuju yang baik. Apapun, baik kita itu menulis, atau kita beribadah, atau kita bergaul,
atau sampai setingkat kita makan pun jangan sampai lupa bahwa itu rezeki semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada kemerdekaan, nggak mungkin kita mencari rezeki di sini. Negara ini tidak merdeka, nggak mungkin kita belajar di sini. Kalau negara ini tidak bisa merdeka, tidak mungkin kita itu bisa tidur, bisa mengenyam kenikmatan di Indonesia, mencari ilmu di Indonesia, kita bisa bergabung dengan orang-orang soleh. Ini yang kita syukur. Kenyataannya dengan lantaran pejuang-pejuang Indonesia, khususnya adalah para ulama, dan selagi adalah Mbah Hasyim Asy'ari, termasuk juga yang andil banyak dari habaib, termasuk juga sebagian dari non-Islam pun ada. Tapi satu niatnya adalah mencari kebaikan yang supaya dikenyam oleh penerus generasi penerusnya, khususnya adalah rakyat Indonesia. Keikhlasannya sampai segitu. Mereka tidak akan tidak merasakan sama sekali. Yang merasakan orang setelahnya. Maka jangan disepelekan. Maka jangan hanya dibiarkan saja. Kalau kita itu menanam sesuatu, kita itu adalah mendidik sesuatu, kita itu adalah berusaha yang mestinya kita ini menurut ukuran akal manusia tidak bisa mengenyam, tetapi kita harus menirukan seperti orang-orang yang terdahulu, pejuang-pejuang. Meskipun beliau-beliau tidak makan, tidak menikmati, kenyataan adalah ini adalah lebih menikmati beliau. Beliau merasakan lebih menikmati karena kemerdekaan dimanfaatkan rakyat Indonesia. Apalagi yang menikmati adalah orang-orang soleh, adalah beliau telah lebih menikmati, karena nikmat di akhirat itu lebih jauh dibandingkan nikmat di dunia. Nikmat dunianya 100% saja dibandingkan nikmat di akhirat. Itulah orang-orang yang dulu. Jangan sampai lepas sebagaimana cita-cita pejuang-pejuang Indonesia. Untuk itu mari kita berdoa semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dimudahkan urusan dunia akhiratnya, dimudahkan cara mencari rezeki, cara mencari nafkah, supaya kita bisa berlangsung, kita tolabul ilminya bisa mendapatkan manfaatnya, bisa mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Itu diantaranya tolong kita ini jangan ingat, meskipun tidak masuk di dalil-dalil Al-Quran dan hadis, itu kalau itu diterima oleh akal, diterima oleh syariat, diterima oleh hati, meskipun akal tidak nyampai, terima itu, karena itu sunnah-sunnah ulama. Salah satu contoh yang mudah saja, berangkat sekolah, ini kami anjurkan, berangkat sekolah jangan sampai satu pun yang tercecer tidak wudu. Ini saya anjurkan, berangkat sekolah tidak ada satu pun yang tercecer tidak wudu. Meskipun halangan dari bapak ibu guru, dari ibu, dari anak mu'alimat, itu mesti halangan, wudu diperbolehkan. Apalagi yang dari mu'alimin, dari bapak guru dan dari santri-santri, santriwan. Tidak ada satupun yang tidak wudu berangkat. Adapun di sekolah nanti di pondok ini batal, ya lebih baik wudu lagi. Kalau terpaksanya itu memang nggak ada air, sudah ada pertamanya kita wudu. Kalau bisa ya diampet sekuatnya. Itu adalah apa? Ketentuan luar biasa, kebaikan nomor satu itu adalah orang suci. Orang suci ini senantiasa disenangi Allah, dicintai Allah, dicintai malaikat. Maka sabaran pada kemana saja insya Allah akan diselamatkan. Kalau terpaksa jasad kita tidak diselamatkan oleh Allah, maka ruh kita diselamatkan. Di sana insya Allah husnul khotimah. Allahumma amin. Maka biar ini setan-setan tidak akan bisa mengganggu kita kalau kita wudhu itu insya Allah. Suasana-suasana nafsu-nafsu yang akan menguasai kita, akan mengajak ke sana kemari, insya Allah akan sangat jauh kalau kita ini dalam keadaan suci. Pemikiran, pola pikir insya Allah akan mapan. Pola pikir insya Allah akan senantiasa menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu-satunya adalah lantarannya banyak-banyak
mahabbah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mahabbah kepada junjungan kita kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan senang mahabbah majalis sama para ulama, para guru, para asatid, supaya kita itu selamat fi dini wa dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamdin, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa zikril karim wa an sultanik. Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma qfina asyab anna syarra dhalimin wa maqarra makirin susikun jawati. Allahumma ansur man nasara min waqtin muslimin. Allahumma sahhil umurana wa umura walidayna wa umura mahatina wa umura asatidatina wa umura jamil muslimina wal muslimat. I'la ani kalimatika ya Allah matamati salawat. Allahumma taqabbal wa ausil tababa ma qara'na min kalimati la ilaha illallah fi ta'aminan nar li jami'i ulama. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa sallam sallallahu amma yasifun. Wa sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu 17 Agustus dan Padamu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara selesai.
kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Ya. Hormat. Ya. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Ya. Hormat. Ya. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Seluruhnya istirahat di tempat. Ya. Upacara selesai, seluruh pemimpin pasukan membubarkan pasukannya masing-masing.